Selanjutnya, sesi akan kami serahkan secara penuh kepada Bapak Justinus Roby Krisna Pramudia, kami persilahkan. Oke, terima kasih ya. Nah, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang hadir saat ini ya. Kita hari ini bangga sekali bisa bertemu meskipun secara online. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat ya, mengikuti untuk kegiatan pada siang hari ini. Oke, tadi diperkenalkan, nama saya panjang banget ya. Mungkin susah kalau diingat-ingat ya. Nah, secara singkat saja, teman-teman di sini bisa panggil saya Krisna. Nah, benar, saya bagian dari tim promosi dari Unika Sugio Pranoto. Nah, nanti perjumpaan kita itu tidak lama ya, teman-teman sekalian. Pasti nanti masih ada banyak hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan. Kalau ingin bertanya-tanya lebih dalam lagi tentang Unika, ada nomor HP saya, ataupun melalui alamat email saya, dipersilahkan. Akan saya terbuka untuk setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke nih, selanjutnya saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Kak Bayu Permana, ya, Sarjana Ilmu Komunikasi dari lulusan Unika juga ini kebetulan. Nah, yang akan membantu untuk mengoperatori pada siang hari ini nih. Nah, itu juga ada nomor HP-nya Kak Bayu nih, boleh nanti ditanya-tanya juga ke Kak Bayu, gitu ya. Oke, lanjut dulu nih, teman-teman sekalian nih. Hari ini yang hadir dari berbagai macam sekolah ya. Ada yang dari Loyola, ada yang dari Gonzaga, bahkan ada teman-teman dari SMA lainnya. Nah, meskipun dari berbeda-beda, tetapi hari ini saya ingin menyatukan semuanya ya. Saya ingin menyatukan semua teman-teman ini menjadi sebutannya Sobat Unika. Nah, begitu ya. Saya minta izin dulu nih jadi Sobat Unika semuanya, supaya lebih enak nih, supaya lebih dekat lagi dengan Unika. Nah, saya ingin menjelaskan dulu nih, pasti sama halnya dengan sekolah teman-teman masing-masing ya, Loyola, Gonzaga yang mungkin dulu sebagai sekolah dari Yesuit gitu ya. Nah, Unika juga ada sejarahnya nih, Sobat Unika sekalian ya. Pada tahun 1964 yang lalu, nah ini langsung jadi guru sejarah nih, Unika awal mulanya ini bernama Unika Atmajaya Cabang Semarang. Nah, pasti sudah mengenal kalau nama-nama itu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, tepatnya 5 Agustus ya, Unika berubah nama menjadi Unika Sugio Pranoto. Nah, Sugio Pranoto ini diambil dari seorang uskup, nama seorang uskup. Pasti Sobat Unika sudah mengenal ya. Monsignor Alberto Sugio Pranoto, yang kita kenal sebagai seorang uskup pribumi pertama yang ada di Indonesia, sekaligus beliau kita hormati sebagai seorang pahlawan nasional Indonesia ya, yang ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai yang kita ambil dari Monsignor Albertus Sugio Pranoto, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap pembelajaran yang ada di Unika Sugio Pranoto, akhirnya terciptalah sebuah tagline. Nah, tagline ini yang akan terus membawa teman-teman diingat-ingat terus. Ya, diambil dari bahasa Latin, yaitu talenta pro patria et humanitate, yang berarti bahwa talenta, kemampuan terbaik teman-teman, Sobat Unika sekalian, harus dipersembahkan untuk patria ataupun bangsa negara dan juga humanitate ataupun kemanusiaan. Nah, itu yang harus dipegang erat nih. Unika Tempo dulu beralih menjadi Unika Zaman Now, yang teman-teman Sobat Unika saat ini mengenal ya. Kampus 1 kami berada di daerah Bendandur, Jalan Pawiatan Luhur. Ada berbagai macam gedung nih, gampang aksesnya ya, di sampingnya juga ada jalan tol. Mungkin Sobat Unika yang berasal dari luar kota bisa melewati jalan tol, bisa langsung balik arah keluar exit tol Jalan Jatingaleh, bisa langsung menuju kampus 1 kami. Kami juga ada kampus 2 yang berada di daerah Bukit Semarang Baru, BSB. Ya, di sana baru saja nih Sobat Unika nih diresmikan, jadi ini masih baru banget. Nah, nanti akan ada Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Kedokteran, juga ada Rumah Sakit Sanjoyo yang akan di sana. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada teman-teman Sobat Unika yang berasal dari luar kota Semarang ya. Saya harus memperkenalkan dulu nih, kalau kampus 1, kampus 2 Unika itu ada di kota Semarang. Teman-teman dari Loyola, ataupun teman-teman tadi ada yang dari SMA Salatiga, pasti sudah mengenal ya kota Semarang ya. Nah, yang kita kenal Semarang adalah kota yang aman, nyaman, dan tenang. Setuju ya? Nah, ini pasti akan menjadi pilihan orang tua juga nih. Anak-anaknya untuk melanjutkan perguruan tinggi pasti harus di kota yang aman, nyaman, dan tenang dong. Nah, pendidikan yang bermutu, banyak sekali universitas yang ada di kota Semarang. Salah satunya adalah Unika Sugio Pranoto ya, best value for money, artinya bahwa setiap kebutuhan hidup, barang-barang yang kebutuhan hidup kita bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Setuju ya? Apalagi kalau
cari makan contohnya di dekat-dekat kampus ataupun mungkin dekat sekolah itu pasti harganya akan murah-murah ya. Nah, itu yang bisa kita tonjolkan, mudah dijangkau, banyak alat transportasi yang kita bisa gunakan, termasuk ada BRT ya, salah satu haltenya ada di depan kampus. Jadi Sobat Unika di sini gampang sekali untuk tiba di kampus Unika. Suasana metropolitan ya, karena salah satu syaratnya bahwa Semarang merupakan ibu kota ya dari Jawa Tengah. Nah, itu langsung. Nah, ini saya ingin memperkenalkan juga nih ke Sobat Unika sekalian bahwa Unika Sugi Pranoto juga memiliki asrama, terutama nanti bagi Sobat Unika di sini yang berasal dari luar kota ya. Kalau mau tinggal di Semarang gimana, Kak? Oke. Unika memiliki asrama ataupun dormitory. Asrama di sini khusus untuk mahasiswi ya. Ingat ya, mahasiswi ya. Jangan menyamar nanti yang putra ya. Nah, tapi yang putra gimana, Kak? Oke, jangan khawatir teman-teman, Sobat Unika sekalian, bahwa nanti kami juga menyediakan ada daftar informasi kos ya. Nanti Sobat Unika sekalian bisa dapatkan informasinya melalui unika.ac.id/accommodation atau bisa langsung QR code-nya itu langsung di-scan aja, nanti akan ada informasi lengkap di situ. Oke, lanjut lagi ya. Kita akan lebih dalam lagi mengenal Unika. Kenapa harus Unika Sugi Pranoto? Nah, ini ada beberapa alasan yang ingin kami perkenalkan ke teman-teman Sobat Unika sekalian. Unika Sugi Pranoto merupakan perguruan tinggi swasta pertama di Jawa Tengah yang terakreditasi A. Jadi status kami saat ini sudah terakreditasi A. Data ini menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selanjutnya nih, 2019, 2020 ya, 2 tahun berturut-turut Unika dinobatkan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik se-Jawa Tengah ya. Data ini menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini resmi dari pemerintah. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mencatatkan hat-trick ya, 3 kali berturut-turut untuk menjadi perguruan tinggi swasta terbaik se-Jawa Tengah. Selanjutnya, kalau di nasional gimana, Kak? Oke, di nasional kita sudah masuk 50 besar untuk perguruan tinggi terbaik se-Indonesia. Data ini sama menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ini adalah data gabungan antara perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta terbaik se-Indonesia. Sudah pasti dipastikan bahwa Unika juga bersaing dengan perguruan tinggi negeri. Nah, nanti Sobat Unika sekalian kalau terkait menjadi mahasiswa kan pasti hubungannya dengan literasi, dengan buku-buku begitu ya. Nah, nanti akan didapatkannya di perpustakaan ya. Perpustakaan Unika ini keren banget karena banyak sekali inovasi digitalisasi yang sudah dikeluarkan yang membuat perpustakaan Unika ini juga menjuarai beberapa kompetisi ya, tingkat Jateng, tingkat nasional itu bahkan juga menjuarai seperti itu. Unika juga menjadi perguruan tinggi percontohan awal bagi perguruan tinggi lain yang belum terakreditasi, sekaligus Unika saat ini dipercaya untuk menyelenggarakan program profesi insinyur, dan kami juga menyelenggarakan fakultas kedokteran. Seperti itu ya. Lanjut lagi nih. Nah, ada apa lagi sih di Unika? Yang pertama kami ada fasilitas-fasilitas online, keunggulan-keunggulan lainnya ini. Mulai dari calon mahasiswa ya, menjadi calon mahasiswa aja sudah bisa nanti melakukan pendaftaran secara online ya, gampang banget di pmb.unika.ac.id, bisa langsung dari rumah masing-masing. Kalau sudah kuliah nanti akan bisa secara online juga. Saat ini perkuliahan memang diselenggarakan secara online menggunakan Cyber Unika namanya. Nanti Sobat Unika juga bisa memanfaatkan aplikasi melalui smartphone kalian masing-masing ketemu dengan Dimas. Dimas ini kepanjangannya adalah Dashboard Informasi Mahasiswa yang bisa digunakan untuk presensi, untuk mengetahui informasi tagihan tentang perkuliahan, akademik, bahkan grafik nilai. Jadi Sobat Unika di sini bisa memperkirakan kapan sih harus lulus ya, dengan IPK berapa itu nanti akan bisa dibantu oleh Kak Dimas pastinya ya. Nanti Sobat Unika ketika wisuda ataupun sampai lulus akan banyak hal mengetahui dan akan mendapatkan pembelajaran tentang fasilitas-fasilitas digitalisasi yang akan dikeluarkan oleh Unika. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, ini adalah alumni-alumni dari Unika Sugi Pranoto. Sobat Unika pasti sudah mengenal di sini ya, banyak sekali ya. Yang pertama, sebagai warga Kota Semarang ataupun sekitarnya pasti mengenal Pak Hendar Prihadi. Ya, Pak Hendar Prihadi ini adalah salah satu alumni Unika. Beliau lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Hebatnya nih, kalau Sobat Unika belum pernah mendengar bahwa pada tahun 2021 yang ini ya, Semarang di bawah kepemimpinan beliau dinobatkan menjadi kota dengan perencanaan pembangunan terbaik di Indonesia. Nah, langsung mendapatkan penghargaan dari presiden kita. Nah, itu ya. Ada juga ini yang di bidang pemerintahan, ada Ibu Selika.
yang menjabat sebagai Bupati Karawang. Nah, kalau di internasional nih beberapa diwakili oleh kakak-kakak berdua ini nih. Ada Kak Ivana, ada Kak Benedikta Utami yang juga dipercaya oleh perusahaan-perusahaan asing nih. Nah, selanjutnya ada Ibu Kris Septiana. Nah, Ibu Kris Septiana ini adalah istri dari Pak Hendar Prihadi ya, sekaligus menjadi ketua tim penggerak PKK Kota Semarang. Nah, mungkin ibu-ibu di sini tahu nih Ibu Kris Septiana ataupun warga Semarang pasti juga nggak heran nih dengan Ibu Kris Septiana nih. Selanjutnya ada Kak Dea Rizkita. Nah, Kak Dea Rizkita ini pernah menjabat nih ataupun pernah dinobatkan sebagai Miss Grand Indonesia pada tahun 2017. Nah, itu adalah alumni-alumni dari Unika. Dan masih banyak lagi, suatu saat kami akan menayangkan juga pasti foto-foto dari teman-teman ya, menjadi alumni Unika yang pastinya memiliki prestasi di bidangnya masing-masing. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fasilitas-fasilitas yang ada di Unika. Nah, yang pertama saya menayangkan ada Library Cafe. Library Cafe ini adalah salah satu spot ya di perpustakaannya Unika, di mana ini kalau teman-teman nanti sobat Unika di sini belajar di sini ya, tidak merasakan suasana perpustakaan yang konvensional ya, dilingkupi, di sekelilingi buku-buku aja. Nah, salah satunya bisa memanfaatkan ini, ruang ini ya. Jadi belajar itu lebih asik ya, lebih semangat lagi seperti itu. Kayak kami juga menyediakan lab komputer ya, didukung oleh peralatan-peralatan yang terbarukan ya. Beberapa program studi menggunakan lab komputer ini. Ada sarana peribadatan, ada kapel salah satunya, dan masih banyak untuk sarana peribadatan agama lain. Ada sarana olahraga, ada sport hall-nya juga. Nah, Sport Hall Unika ini juga bertaraf internasional karena pernah digunakan juga sebagai ajang Asian School Game ya. Ada poliklinik, jadi di sini kalau Sobat Unika nggak enak badan, sakit, nanti bisa mempersiapkan diri di poliklinik kami, jangan khawatir ya, semuanya gratis. Ada pusat psikologi terapan di mana tadi kalau yang suka di bidang psikologi nih, kami memiliki namanya pusat psikologi terapan. Jadi ini Sobat Unika juga bisa memanfaatkannya untuk konsultasi terkait bidang psikologi ya. Ada fasilitas perbankan lengkap, ATM bank, kemudian ada food court juga yang Instagramable juga, food court-nya sekaligus juga bisa menggunakan pembayaran non tunai. Ada 10 fakultas yang ada di Unika. Nah, ini banyak banget dengan berbagai macam program peminatan. Waduh, Kak, banyak sekali. Oke, jangan khawatir Sobat Unika, kita akan bahas satu persatu. Kita jalan-jalan yang pertama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Kalau ini ada di kampus 1 ya, ada di gedung Justinus namanya. Ada programnya akuntansi, digital accounting, manajemen dan juga perpajakan ya. Di akuntansi dan digital accounting nanti Sobat Unika akan mengikuti, bisa salah satunya mengikuti lab CCPA atau Certificate Center for Public Accountant. Jadi akan mendapatkan sertifikasi khusus sebagai seorang public accountant di mana itu akan digunakan ketika Sobat Unika bisa lulus mencari pekerjaan. Nah, itu akan mendapatkan value lebih pastinya. Nah, ada juga program D3 perpajakan ya, akan lebih banyak praktek tentang laporan pajak, analisis tentang pajak, gimana permasalahan-permasalahan pajak di Indonesia dan cara mengatasinya. Nah, nanti akan Sobat Unika bisa belajar di sini. Kita juga kerjasama dengan kantor akuntan publik dan juga kantor pajak Pratama yang ada di Kota Semarang. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di Fakultas Teknologi Pertanian. Ya, ini ada di Gedung Albertus yang nantinya akan berpindah ya. Fakultas ini di gedung baru ya, di BSB. Nah, di sini ada programnya teknologi pangan, nutrisi teknologi kuliner, dan juga food for beauty and wellness. Nah, sebagai informasi saja, khusus yang masuk di program studi ini ataupun di fakultas ini harus berasal dari jurusan IPA. Kenapa, Kak? Ya, karena nanti kita akan pengembangannya, nanti ilmu-ilmu yang ada di sini tentang biologi, tentang fisika, kimia, di mana itu ilmu-ilmu itu didapatkan oleh teman-teman di IPA ya, benar ya. Nah, di teknologi pangan kita akan belajar tentang rekayasa makanan, belajar tentang bagaimana sih membuat jenis makanan, kemudian melihat apakah makanan ini layak nggak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, nanti berdasarkan dengan teknologi, dengan laboratorium ya, yang berskala juga industri ya. Nah, itu nanti teman-teman akan disiapkan di situ. Ada juga nutrisi dan teknologi kuliner, di mana ini nanti Sobat Unika akan belajar tentang seni ilmu gizi dan juga seni kuliner ya. Bagaimana kita belajar tentang makanan harus seperti apa dengan ilmu gizi tertentu, cara penyajiannya, artinya kita membuat kue, membuat makanan-makanan tertentu. Nah, itu nanti belajarnya di situ. Ada food for beauty and wellness, di mana saat ini sudah berkembang sekali terkait dengan industri kecantikan ya, benar ya. Nah, itu nanti kita akan belajar nih makanan-makanan yang bisa digunakan, yang sehat untuk
tubuh dan juga untuk kecantikan itu yang seperti apa. Nah, nanti belajarnya di Food for Beauty and Wellness. Oke, lanjut lagi. Ada Fakultas Psikologi. Tadi saya mendengar ada beberapa yang berminat di Fakultas Psikologi. Nah, Fakultas Psikologi Unika ini pasti kalau nggak asing lagi nih, kalau teman-teman saya menjelaskan tentang psikologi pasti sudah tahu nih. Nah, di Psikologi Unika tadi selain memiliki pusat psikologi terapan ya, nanti di sini Sobat Unika akan belajar banyak hal tentang psikologi klinis, industri, kemudian pendidikan. Nah, yang hebatnya lagi di Unika memiliki program magister ya. Magister ini adalah tentang profesi psikologi. Jadi Sobat Unika yang ingin menjadi seorang psikolog ya, nggak perlu jauh-jauh lagi, di Unika saja ya, langsung lanjut S1, S2, ambil profesi psikologi. Nanti Sobat Unika bisa disebut sebagai seorang psikolog. Nah, itu. Oke, lanjut lagi. Kak Bayu, kita masuk ke Fakultas Hukum dan Komunikasi. Nah, Fakultas Hukum dan Komunikasi ini belajarnya nanti bisa di S1 Ilmu Hukum dan juga Ilmu Komunikasi. Nah, bagi yang ingin menjadi penegak hukum Indonesia ya, hakim jaksa, nanti akan belajar di S1 Hukum. Nah, nanti Sobat Unika juga bisa merasakan simulasi persidangan semu seperti yang ada di layar itu. Gimana sih jadi seorang hakim, belajar jadi seorang jaksa itu gimana ya? Nanti bisa belajar di situ. Ada juga S1 Ilmu Komunikasi di mana di sini Sobat Unika akan diarahkan untuk masuk ke dunia jurnalisme dan multimedia. Bisa juga nanti menjadi seorang public relations suatu perusahaan. Nah, nanti mengembangkan ilmu komunikasinya masuk di S1 Ilmu Komunikasi. Oke, nah di sini yang suka gambar-gambar ya, suka bikin desain. Nah, nanti masuknya di sini ada namanya program S1 Arsitektur dan juga Computational Arsitektur. Nah, di sini Sobat Unika akan diajarkan bagaimana mendesain bangunan ataupun mendesain rancangan bangunan ya. Nah, pastinya pembelajarannya Unika itu tentang eco-arsitek. Nah, ini kami memperkenalkan tentang eco-arsitek. Eco-arsitek ini adalah pembelajaran di mana desain-desain bangunan yang Sobat Unika nanti buat, itu tidak hanya sekedar yang bagus ya, yang megah, tetapi juga harus ramah lingkungan. Nah, supaya apa? Bangunan-bangunan nanti yang dirancang itu tidak semakin merusak bumi ini. Seperti itu. Itulah yang dikembangkan oleh arsitektur Unika Sugeng Pranoto. Selanjutnya, bagi Sobat Unika yang ingin belajar tentang animasi, gambar, bikin poster itu gimana, ataupun belajar tentang fotografi itu bagaimana, nanti belajarnya di desain komunikasi visual seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kita masuk di Fakultas Teknik. Ya, di Fakultas Teknik ini ada Teknik Sipil. Ya, nanti Sobat Unika akan belajar tentang rancangan konstruksi bangunan ya. Bagaimana sih menghitung kedalaman konstruksi sebuah bangunan, menghitung kemiringan sebuah bangunan kok bisa dibangun miring seperti itu, bagaimana caranya. Oke, nggak perlu terheran-heran kalau Sobat Unika berminat untuk itu semua, bisa langsung belajar di teknik sipil. Ada juga teknik elektro ya. Saat ini industri sudah mengarah ke listrik ya, pemakaian listrik yang lebih efisien dan juga lebih ramah lingkungan. Nah, mulai dari sepeda listrik ya, motor listrik hingga saat ini sudah muncul mobil listrik ya. Nah, Sobat Unika akan bisa belajar ke arah itu ya. Kita akan mempersiapkan ke arah industri terkait dengan arus listrik tadi ya, pembelajaran seperti itu, dan juga nanti belajar juga bisa tentang robotik mekatronika. Bagaimana kita bisa membuat robot yang bisa kita gunakan pastinya untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, ada juga energi teknologi. Nah, di sini pengantarnya seperti ini nih. Indonesia itu kaya ya sebenarnya ya akan sumber daya energi ya. Cuman kita belum bisa memanfaatkan secara maksimal nih Sobat Unika ya. Masih banyak loh daerah-daerah di Indonesia yang belum teraliri listrik ya. Nah, sebenarnya kaya. Nah, Sobat Unika di sini akan bisa membantu itu semua ya, diarahkan bagaimana sih Sobat Unika untuk bisa membuat peralatan-peralatan yang bisa mengkonversi ataupun mengubah ya sumber daya alam kita, salah satunya menjadi sumber listrik ya, sumber daya listrik. Nah, salah satunya bisa yang saat ini berkembang panel tata surya sebagai contoh. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi yang bisa dikembangkan di sini. Oke, lanjut lagi di Fakultas Ilmu Komputer. Ya, di sini bagi Sobat Unika yang ingin belajar terkait dengan digitalisasi ya, yang ada di Unika ada S1 Teknik Informatika, yang ingin belajar tentang ilmu dasar komputer. Bagaimana sih belajar programming, bagaimana sih belajar tentang coding, yaitu nanti membuat program itu pasti belajarnya di teknik informatika. Nah, selanjutnya ada juga nih sistem informasi, di mana di sini nanti Sobat Unika akan belajar bagaimana sih membuat program sekaligus juga bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk kebutuhan bisnis kita ya.
Nah, bikin web, kemudian nanti membuat program-program terkait dengan bisnis. Nah, nanti belajarnya di sistem informasi. Ada juga game teknologi. Nah, apalagi nih Kak, ini diarahkan main game doang ya Kak? Enggak, di sini Sobat Merdeka selain bisa memainkan juga pasti harus bisa menciptakan ataupun bisa mengembangkan ya. Siapa sih saat ini yang tidak main game ya? Nah, tetapi game-game buatannya di game teknologi Unika harus bersifat tidak sekedar entertain saja, menghibur saja, tetapi harus bersifat edukatif yang bisa mengajarkan suatu hal yang baik ya. Nah, ada juga e-commerce. Nah, e-commerce di sini pasti sudah tahu nih teman-teman ya, Sobat Unika sekalian ya, ada tanggal-tanggal khusus kalau saya menyebutkan 9.9, 10.10. Nah, itu pasti sudah paham ya hari-hari itu ya yang ditunggu-tunggu. Nah, marketplace ini sangat berkembang hebat di Indonesia ya, industri ini ya. Sebut saja Tokopedia, Bukalapak, Shopee seperti itu. Nah, Sobat Unika akan bisa diarahkan untuk menjadi seorang pengembangnya di kesana itu. Jadi mereka juga butuh tenaga-tenaga e-commerce yang bisa mengembangkan perusahaan mereka. Nah, nanti Sobat Unika bisa belajar nih di sini ataupun nanti bisa mendirikan sendiri justru. Wah, itu keren sekali. Nah, ada juga S1 Artificial Intelligence and Big Data. Nah, siapa sih yang nggak mengenal ya kecerdasan buatan ya. Ada sebuah mobil bisa berjalan sendiri itu bagaimana caranya ya. Nah, sekali lagi jangan terheran-heran, langsung saja bisa langsung mempelajari itu semua di Artificial Intelligence and Big Data dan bisa menciptakan sendiri ya. Nah, ada Fakultas Bahasa dan Seni juga di Unika. Yang pasti pertama ada sastra Inggris, belajar tentang bahasa Inggris, vocabulary, linguistik, kemudian nanti juga belajar tentang kebudayaan asing nih Sobat Unika di sini. Nanti juga dibekali dengan bahasa-bahasa selain bahasa Inggris lainnya. Ada Korea, Mandarin, Jepang, dan lain-lain seperti itu. Kak, kalau saya suka bahasa Inggris, tetapi saya juga suka di bidang bisnis, Kak. Wah, ada nggak, Kak? Ada. Di Unika namanya Englishpreneurship. Nah, nanti selain belajar bahasa Inggris juga diarahkan bagaimana sih menjadi seorang wirausahawan, bagaimana menjadi entrepreneur gitu ya. Nah, nanti belajar ilmu ekonomi, belajar tentang bisnis ya. Belajar bahasa Inggris, tetapi juga belajar tentang seni. Wah, keren lagi nih ya. Bisa belajar tentang musik. Nah, digital musik ataupun digital recording. Nanti belajarnya di digital performing art. Nah, saat ini sudah mulai banyak nih konten kreator yang bermunculan ya. Sekarang ini. Nah, Sobat Unika juga bisa. Salah satunya itu ya, ikuti bisnis kreatif Indonesia, industri kreatif Indonesia dengan salah satunya menjadi seorang konten kreator. Nanti bisa belajar di digital performing arts. Selanjutnya, ada Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan dengan program studinya Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Nah, di sini pengantarnya seperti ini, Sobat Unika. Negara Indonesia ini, Sobat Unika pasti sudah tahu ya, ibu kotanya akan dipindah ya. Dipindahnya di mana? Di Kalimantan ya, seperti yang kita dengar. Nah, calon ibu kota baru kita ini akan dirancang menjadi kota yang pintar. Nah, itu ada keilmuannya yang belajar di sana. Bagaimana merancang kota yang pintar, sekaligus juga ekologis. Sekali lagi ya, pembelajarannya tentang ekologis, yaitu ramah lingkungan ya. Nah, kita akan belajar di sana bagaimana menata bandara, bagaimana sih menempatkan terminal, stasiun dan lain-lain dengan sarana transportasi juga yang modern seperti MRT, LRT, monorail dan lain-lain. Nah, kemudian juga kita membahas tentang bagaimana pembuangan limbahnya. Nah, itu akan belajarnya di sini. Nah, Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan ini juga khusus nih bagi jurusan IPA begitu ya. Jadi kita belajarnya lebih ke arah eksakta di sini. Oke, lanjut lagi. Kami juga memiliki program 2 gelar S1 di mana Sobat Unika akan belajar 2 bidang sekaligus, yaitu akuntansi dan juga sistem informasi, di mana nanti di sini Sobat Unika akan banyak belajar juga terkait dengan bagaimana sih menganalisis laporan keuangan dan juga bisa membuat programnya langsung. Nah, dapat 2 gelar sekaligus, sarjana akuntansi dan juga sarjana komputer. Oke, pastinya akan menambah value lebih ya. Nah, selanjutnya ada Fakultas Kedokteran. Pasti ini juga wajib dari jurusan IPA ya. Tadi juga ada yang berminat di kedokteran. Nah, di Unika juga memiliki program S1 kedokteran sekaligus juga pendidikan profesi dokter. Oke, nanti langkah-langkahnya gimana? Kita ikuti ya. Nah, tadi sudah mendengar program studi yang ada di Unika. Ini yang penting informasi ini. Bagaimana cara masuk ke Unika, Kak? Oke, yang pertama kami membuka jalur seleksi pendaftaran, ada namanya jalur prestasi, yaitu akademik dan juga olahraga. Kita bahas satu persatu. Yang pertama di akademik dulu. Kita lihat dulu di bagian syarat seleksinya. Oke, yang pertama berlaku untuk kelas siswa kelas 12 ya. Nah,
khusus kelas 12 nih, atau siswa yang lulus pada tahun 2022 gitu ya. Nah, tidak pernah tinggal kelas selama masa di SMA ataupun SMK ataupun MA nih teman-teman yang bergabung di sini ya. Jadi tidak pernah tinggal kelas. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini pasti naik kelas terus ya. Oke, selanjutnya nih yang perlu dicatat nih. Kami menggunakan nilai rapot yaitu kelas 10 dan kelas 11 semester 1 sampai dengan 4 ya, dengan nilai rata-rata minimal 75 ya. Nilai minimal 75 ini Sobat Unika akan bisa lolos tanpa tes ya. Lalu keunggulannya mendapatkan beasiswa uang gedung minimal 25%. Itu kalau nilai minimal 75. Kalau nilainya Sobat Unika lebih tinggi daripada 75, bisa berkesempatan mendapatkan beasiswa uang gedung lebih besar lagi. 50%, 75%, bahkan sampai 100%. Nah, itu kalau prestasi olahraga. Kak, saya punyanya di bidang olahraga, maaf, tadi akademik ya, sekarang olahraga nih. Nah, ini sama syaratnya. Nomor 1, nomor 2 sama nih. Nah, kita berlanjut nomor 3 nih. Rata-rata yang digunakan saat ini 70 kalau untuk prestasi olahraga. Namun, Sobat Unika harus mencantumkan atau menyertakan piagam ataupun sertifikat kejuaraan prestasi olahraga yang Sobat Unika ikuti. Misalkan SMA ataupun SMK pernah mengikuti kejuaraan basket. Nah, itu bisa nanti dilampirkan. Sobat Unika juga menyantumkan surat pernyataan kesediaan untuk aktif di kegiatan olahraga di Unika seperti itu. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya sama nih. Misalkan pernah menjuarai tingkat kota atau kabupaten Semarang contoh ya, bisa mendapatkan peringkat ketiga, dapat 50%. Misalkan tingkat 2 itu di tingkat apa, Kak? Oke, peringkat kedua itu nanti masuk di provinsi, selanjutnya nasional ataupun internasional bisa masuk di peringkat pertama atau 100% beasiswa uang gedung. Oke, lanjut lagi. Kalau pendaftaran di kedokteran, nah ini tadi ada yang tanya nih, kalau kedokteran gimana, Kak? Nanti mengikutinya di jalur reguler nih Sobat Unika ya. Ada tahapan-tahapan seleksinya. Nah, gampang nih. Jadi kalau dikatakan kedokteran susah, sebenarnya mudah nih kalau Sobat Unika bisa mengikuti ini ya. Nah, tahapan-tahapannya apa saja? Ada tes kepribadian, ya, mengikuti psikotes seperti itu nanti bisa disiapkan ya. Ada tes akademik, yaitu pasti pelajaran ya, pelajarannya eksakta, IPA ya, fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, ada tes kesehatan. Nah, kemudian ada tes tahapan wawancara bersama dengan para dokter dosen dari Fakultas Kedokteran. Nah, ini tahapannya itu saja ya. Jadi bisa dipersiapkan. Oke, selanjutnya cara daftarnya gimana? Oke, tadi di awal saya sudah menyampaikan nih. Pendaftaran di Unika cukup dari rumah saja. Kunjungi website kami di pmb.unika.acid ya. Sobat Unika di sini bisa membeli e-voucher ya ke guru BK masing-masing. Misalkan kalau belum ada nanti boleh nanti menghubungi kami ataupun nanti juga bisa yang non voucher juga bisa. Kalau dengan e-voucher nanti tinggal masuk yang di jalur e-voucher. Tapi kalau nanti Sobat Unika yang misalkan sekolahnya belum kerjasama, nanti dengan Unika boleh nanti langsung mendaftar saja, nanti yang di jalur non voucher gitu. Nanti pilihannya itu, tinggal isi data diri lengkap, pilihan prodinya diisi lengkap, kemudian nanti Sobat Unika tinggal mengisi lengkap, mengunggah raport ataupun sertifikat piagam olahraganya, gampang banget. Nah, itu kalau yang di prestasi ya nanti ya. Kalau yang di kedokteran, Sobat Unika tinggal memilih yang di jalur reguler seperti itu tadi. Oke, lanjut nih Kak Bayu. Informasi biaya kuliahnya berapa, Kak? Nah, nanti Sobat Unika bisa nih kepoin ya, ataupun lihat di join.unika.acid/pmb 2022, ataupun scan barcode yang ada di layar kalian ya. Tahapannya ya, kita sudah membuka nih Sobat Unika. Saya yakin teman-teman di sini, Sobat Unika sini sudah banyak yang daftar juga nih. Nah, kita sudah buka 1 September sampai dengan 21 Oktober untuk tahapan pertama. Oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya, kami juga memiliki program beasiswa ya. Selain mendapatkan beasiswa uang gedung ketika mengikuti seleksi masuk ya, ada juga program-program lain nih. Ada beasiswa penuh, KIP kuliah, paroki ya, prestasi olahraga khusus basket dan sepak bola. Syaratnya apa, Kak? Syaratnya harus diterima dahulu di seleksi pendaftaran di Unika nih, bisa melalui jalur prestasi ataupun jalur reguler. Nah, itu. Kemudian kalau sudah jadi mahasiswa aktif juga bisa mengajukan diri untuk mengikuti program beasiswa baik dari yayasan, dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Unika. Banyak kesempatan Sobat Unika untuk bisa mendapatkan beasiswa di Unika. Oke, lanjut lagi. Unika juga memiliki kerjasama dengan berbagai macam universitas di tingkat dunia ya. Ada yang di Eropa, ada yang di Amerika gitu ya.
Nah, itu jadi ada yang di tingkat Asia. Nah, ini kesempatan buat Sobat Unika untuk bisa mengikuti program namanya Student Exchange ya. International program yang akan diselenggarakan oleh IAKO kami atau ya unit kami yang terkait dengan internasional ini. Nah, itu ada yang di Jepang, New York, ataupun di Amerika, banyak tempat ya. Nah, selanjutnya kami juga memiliki unit kegiatan mahasiswa. Nah, di mana ini adalah salah satu pengembangan soft skill Sobat Unika sekalian ya. Selain mendapatkan pembelajaran tentang akademik ya, nanti bisa pengembangan soft skill-nya melalui unit kegiatan mahasiswa. Bisa mengikuti yang di olahraga, seni ya. Misalkan seni ada yang suka paduan suara, bisa masuk di Grazia Choir ataupun yang orkestra. Nah, seperti itu. Silahkan nanti bisa dipilih sesuai dengan bakat dan minat masing-masing ya. Oke, lanjut lagi nih. Nah, Unika juga memiliki namanya pusat karir ya. Jadi jangan khawatir kalau ditanya Kak kalau sudah lulus gimana Kak? Jangan khawatir. Kami memiliki namanya pusat karir ataupun namanya adalah Sugio Pranoto Student Career Center dan juga mitra kerjasama ya. Sobat Unika bisa melihat di layar ini adalah beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kami dan masih banyak lagi ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang ternama juga. Nah, nanti bisa nih menghubungkan antara Sobat Unika dengan perusahaan-perusahaan ini melalui pusat karir kami. Pusat karir kami juga menyiapkan juga nih Sobat Unika untuk masuk ke dunia kerja. Nanti ada pelatihan-pelatihan khusus bagaimana menghadapi wawancara kerja, bagaimana menyiapkan tentang lamaran pekerjaan, itu akan ada pelatihan-pelatihan khusus. Jadi sudah disiapkan seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, nanti Sobat Unika juga bisa. Tadi saya sudah mengatakan dari tadi Sobat Unika, Sobat Unika, Sobat Unika gitu ya. Nah, nanti bisa nih gabung menjadi Sobat Unika beneran. Nah, dengan cara apa? Klik ini ya, join.unika.acid/Sobat Unika. Pastinya nanti akan mendapatkan informasi-informasi update tentang Unika Sugio Pranoto. Oke, nah ini masih ada waktu ya. Oke, selanjutnya, nah nanti kita akan juga Sobat Unika boleh save nomor kami di sini. Misalkan nanti dalam perjalanan, masih banyak pertanyaan nih yang akan ditanyakan kepada kami, boleh nanti menghubungi melalui nomor WhatsApp kami. Sekaligus ada juga Instagram, namanya Unika Menyapa. Nah, ada juga TikTok ya, namanya Unika Menyapa dan juga YouTube channel kami ya. Oke, bisa di screenshot. Nah, oke, nah ini yang terakhir dari kami nih. Mungkin saya mohon waktu juga nih, kami ingin merecap sedikit ya terkait dengan suasana pembelajaran di Unika, kemudian nanti terkait dengan program studi yang ada di Unika itu seperti apa sih? Nah, kita akan merecap ya dengan sebuah video yang akan saya tayangkan ini. Ya mudah-mudahan dengan ini semakin menambah wawasan bagi sobat Unika. Oke, selamat menyaksikan.
Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baik, terima kasih Kak Krisna atas pemaparan materinya ya. Ini sangat membuka wawasan kita kepada Unika Sugio Pranoto ini. Oke, dari presentasi Kak Krisna tadi kita udah tahu nih kalau Unika Sugio Pranoto ini termasuk universitas swasta pertama di Jawa Tengah. Kemudian memiliki akreditasi A yang A, kemudian juga termasuk universitas swasta terbaik se-Jawa Tengah. Kemudian Unika Sugio Pranoto ini juga masuk ke dalam 58 besar perguruan tinggi terbaik se-Indonesia dan beberapa kali menjuarai ya perpustakaan Unika Sugio Pranoto ini beberapa kali menjuarai begitu. Oke, untuk fasilitas online-nya ini juga sangat baik ya dari memiliki fasilitas itu dari pendaftaran hingga lulus. Jadi teman-teman para peserta ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dari online gitu, bisa sampai lulus itu terdata gitu ya mungkin ya. Oke, terus untuk fasilitasnya sendiri juga sangat banyak dari library cafe sampai food court-nya yang sangat instagramable katanya tadi. Oke, terus untuk fakultas-fakultasnya sendiri juga sangat banyak dan program studinya itu menarik-menarik sekali, beda-beda gitu. Untuk seperti kayak e-commerce tadi, jadi kita belajar untuk berbisnis mungkin gitu. Untuk beasiswa uang gedung sendiri juga ada jalur prestasi, kemudian ada jalur reguler juga kedokteran. Ada jalur prestasi akademik dan olahraga gitu ya. Oke. Untuk teman-teman mungkin di sini sudah ada banyak pertanyaan, sangat banyak sekali saya lihat, sangat ini ya, antusias dengan presentasi dari Kak Krisna gitu. Oke, begini, baru kita mulai ya untuk sesi tanya jawabnya. Oke, dari peserta yang pertama itu kemarin sudah mendaftar dan bisa memilih jurusan, apakah bisa ganti ya Kak? Soalnya kemarin sepertinya jurusan yang menarik perhatian saya tuh sekarang tidak terlihat, sehingga kemarin memilih jurusan lain gitu. Oh, siap, langsung dijawab ya. Ya, Kak boleh ya. Kak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang pertama. Oke, langsung tadi ini ada yang galau nih terkait dengan pemilihan jurusan. Jangan khawatir Sobat Unika ya. Misalkan kemarin sudah memilih jurusan, sudah mendaftar, mungkin sudah dinyatakan diterima gitu kan. Itu ada kesempatan pindah prodi. Yang pertama saya jelaskan dulu, kesempatan pindah prodi ini diberikan kepada calon mahasiswa yang memilih pilihan keduanya. Nah, pilihan pindah prodi ini diperkenankan ketika calon mahasiswa pindah di pilihan keduanya. Kemarin kalau melakukan pendaftaran ada pilihan satu, pilihan kedua. Nah, bisa dipindah ke pilihan keduanya. Itu bisa. Misalkan, aduh Kak, saya nggak mengisi pilihan keduanya. Masih bisa, tapi dengan cara melakukan pendaftaran kembali, begitu Kakak. Karena yang terdaftar di sistem adalah pilihan prodi tersebut. Nah, itu makanya kami selalu menyarankan nih Sobat Unika ketika melakukan pindah prodi, dipertimbangkan sebaik mungkin ya, dibicarakan dengan papa, mama, orang tua, om, tante, ataupun wali ya, supaya apa, nanti pilihan prodinya, karena ini akan menentukan ya, jadi ini Sobat Unika kan mempelajari ini semua 4 tahun ke depan gitu ya, 8 semester, jadi harus benar-benar dipersiapkan sesuai dengan passion masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Nah. Oke, terima kasih Kak. Mungkin bisa menjawab ya untuk teman yang bertanya. Kemudian ada yang bertanya Kak melalui direct message saya ya, private chat gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menanyakannya langsung ke everyone, jadi Kak Krisna juga bisa lihat gitu. Atau mungkin teman-teman juga bisa menanyakan langsung dengan raise hand, kemudian nanti akan bisa di-unmute gitu. Untuk selanjutnya ini jika sudah diterima di jurusan teknologi pangan, apakah hanya perlu menyertakan tes buta warna atau tes kesehatan juga gitu? Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua terkait teknologi pangan. Benar sekali, salah satu syarat di Fakultas Teknologi Pertanian ataupun di program studi teknologi pangan ini adalah tidak boleh buta warna. Karena terkaitnya nanti ini ya dengan kita praktek dengan bahan-bahan kimiawi gitu ya. Jadi agak riskan juga kalau terkait ada teman-teman mohon maaf yang mungkin mengalami buta warna, baik parsial ataupun penuh gitu ya, itu mohon maaf itu memang tidak bisa ya diperkenankan. Jadi syarat utama masuk di teknologi pertanian atau Fakultas Teknologi Pertanian tidak boleh buta warna. Jadi nanti cukup melampirkan itu saja. Kalau memang dinyatakan tidak buta warna, ya sudah pasti nanti bisa lah nanti untuk lanjut di
program studi teknologi pangan. Jadi tidak perlu ada tes kesehatan lainnya, cukup tes buta warna saja. Begitu, Kak. Oke, berarti lebih mudah gitu ya untuk daripada menyertakan tes kesehatan juga, tes buta warna juga bisa gitu. Cukup tes buta warna saja. Oke, selanjutnya nih, saya pernah mendengar ada beasiswa penuh dengan tes khusus dan nilai khusus dari awal masuk sampai selesai. Apakah masih ada dan bagaimana sih syaratnya gitu, Kak? Oke, nah tadi terkait beasiswa. Nah, itu tadi ada tahapan-tahapan beasiswa beberapa ya. Tadi ada beasiswa penuh, ada KIP kuliah, ada kemudian tadi ada paroki dan ada juga beasiswa khusus olahraga. Nah, itu memang ada persyaratan-persyaratan khususnya begitu ya. Jadi kita memberikan beasiswa ini memang benar-benar, mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin di sini kurang mampu seperti itu ya. Jadi kalau memang ada yang terkait nanti dengan hal tersebut, nanti boleh menghubungi ke pihak pengelola beasiswa kami. Jadi kami memiliki pengelola beasiswa sendiri ya. Nah, kalau untuk syarat-syaratnya, memang persyaratannya nanti masing-masing ya Kak ya. Kalau misalkan tadi ada beasiswa paroki, itu berarti nanti harus melampirkan rekomendasi dari pastor paroki, dari parokinya masing-masing, dan juga aktif juga di parokinya, seperti itu contohnya. Ada juga kalau KIP kuliah, misalkan, berarti nanti harus mengikuti syarat-syarat pendaftaran juga yang disyaratkan oleh pemerintah terkait dengan KIP, sama halnya seperti itu. Jadi masing-masing berbeda ya tahapan-tahapan bisa ini. Tetapi yang menjadi syarat utamanya bahwa mengikuti program-program beasiswa ini harus pertama dinyatakan diterima dulu nih melalui jalur prestasi ataupun reguler yang ada di Unika. Jadi syarat utamanya lulus dulu untuk seleksi pendaftaran ini dulu, baru nanti bisa untuk pengajuan beasiswa nanti. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Jadi untuk pendaftarannya itu yang penting lulus dulu di seleksi yang awal gitu ya, kemudian bisa dilanjutkan dengan proses selanjutnya gitu. Untuk selanjutnya, apakah prodi teknologi pangan ada internship di luar negeri? Jika ada, di negara mana? Oke, terima kasih, Kak. Ya, salah satunya kami memiliki kerjasama ya di teknologi pangan itu kita memiliki ini, Kak, memiliki program fast track juga nih, kerennya nih. Fast track itu bahwa nanti Sobat Unika bisa langsung kuliah S1, S2 ya dengan universitas kerjasama kami. Salah satunya kita bekerjasama dengan Providence University ya di Taiwan ya. Nah, itu bisa. Salah satunya itu. Jadi cukup dengan 9 semester ya. Kemarin rekan-rekan kami ada yang beberapa mengikuti 9 semester saja itu bisa langsung mendapatkan gelar sarjana teknologi pangan dan juga sekaligus ya magisternya seperti itu. Itu salah satunya ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Saya menyebutkan di awal nanti salah satunya kerjasamanya dengan Providence University di Taiwan itu. Dan tadi banyak ya ada di Eropa, Amerika itu. Dan itu pilihannya macam-macam gitu. Jadi banyak gitu sebenarnya kesempatannya. Begitu, Kak. Baik, menarik sekali ya untuk bisa 9 semester tapi udah mendapat apa sarjananya itu 2 gitu langsung dari S1 dan S2, menarik sekali. Mungkin teman-teman juga bisa nih kepikiran untuk masuk dan internship ke luar negeri gitu. Oke, selanjutnya apakah Fakultas Kedokteran tidak ada jalur bebas tes atau jalur rapot? Terakreditasinya tuh A atau tidak? Kemudian wawancara itu dilakukan setelah pengumuman atau sebelumnya gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya terkait Fakultas Kedokteran. Oke, yang pertama saya menjelaskan dulu bahwa Fakultas Kedokteran Unika ini dimulai sejak tahun 2019. Jadi ini saat ini kita sudah mengelola 3 angkatan ya. Izin dari pemerintah yaitu Unika diberikan izin untuk mengelola kuotanya itu 50 per angkatan ya. Jadi itu sudah penuh-penuh terus ya. Jadi setiap angkatan itu puji Tuhan penuh gitu ya. Jadi sudah pasti itu menjadi salah satu kebanggaan kami. Nah, dengan berdirinya sejak tahun 2019, untuk saat ini kami masih statusnya terakreditasi. Artinya apa? Jadi itu resmi sebenarnya mendapatkan izin dari pemerintah, dan ini sudah tahapan-tahapan untuk memulai reakreditasi. Diharapkan selanjutnya nanti akan berdiri Rumah Sakit Sanjoyo, dan itu akan semakin meningkatkan akreditasi kami. Nah, tadi ada yang terkait dengan jalur beasiswa apakah ada ataupun tahapan-tahapan tesnya di kedokteran apakah ada ya. Untuk kedokteran memang khusus ya. Khusus nih karena ada tahapan-tahapan tesnya. Kita akan benar-benar menciptakan ataupun mengeluarkan nanti untuk calon-calon dokter yang benar-benar berkualitas. Benar ya, itu tanggung jawabnya sebuah universitas gitu ya, seperti itu ya. Nah, nanti makanya dari awal ketika proses seleksi akan ada tahapan-tahapannya. Tadi seperti saya sampaikan, ada tahapan tes
akademik, kemudian ada tes tadi kesehatan. Nah, itu juga ada nanti sampai dengan tes wawancara. Dan itu harus mengikuti tahapan-tahapan itu. Jadi tidak bisa mengikuti yang program jalur prestasi. Kalau ada yang tanya, beasiswanya apakah ada? Untuk Fakultas Kedokteran memang khusus di sini beasiswa ada jika misalkan Sobat Unika memiliki saudara kandung ataupun dulu orang tuanya alumni dari Unika. Seperti itu. Nah, itu. Tadi terkait pertanyaan terakhir. Wawancara apakah dilakukan setelah pengumuman ataupun sebelum? Semua untuk tahapan-tahapan ini dilakukannya sebelum pengumuman. Jadi wawancara merupakan tahap terakhir seleksi untuk nanti menentukan diterima atau tidaknya di Fakultas Kedokteran Unika. Jadi ingat ya, Fakultas Kedokteran Unika hanya menerima 50 mahasiswa gitu ya. Nah, seperti itu, Kak. Mudah-mudahan menjawab ya jawaban-jawaban saya tadi. Baik, mungkin ini juga ada pertanyaannya juga sudah menjawab ya, untuk kedokteran ada beasiswanya apa enggak, itu ada beasiswa, namun apabila ada saudara kandung Ya, atau orang tua yang alumni Unika begitu ya. benar sekali. Baik, untuk memang Fakultas Kedokteran ini punya jalurnya khusus gitu. Oke, selanjutnya ya, ini juga ada yang melalui private chat juga, Kak. Ini apakah di Unika itu ada kerjasama dengan perusahaan startup seperti Tokopedia, Shopee, gitu? Oh, pertanyaan yang bagus ya. Baik sekali. Terima kasih untuk saat ini. Tadi ya, mungkin tadi terkaitnya penjelasan saya terkait e-commerce ya, Kak ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sebenarnya perusahaan-perusahaan itu mau sih bekerja sama dengan Unika karena status kami juga sudah terakreditasi A, jadi sudah dipercaya pastinya ya. Nah, kalau untuk kerjasama khusus memang saat ini belum ya. Cuman memang bidang kami memang saat ini kebetulan yang menjabat rektor sebelumnya itu juga aktif sekali ya di bidang e-commerce ini. Nah, sekali lagi jadi itu memang salah satu menjadi keunggulan juga. Jadi mudah-mudahan nih harapan kami juga kita juga bisa menjalin kerjasama juga nih dengan perusahaan-perusahaan tadi ya. Tetapi jangan khawatir ya, kalau industri e-commerce mungkin saat ini mungkin ya salah satunya ada di Unika dan ini belum banyak gitu ya di universitas-universitas lain. Jadi ya pasti mereka akan membutuhkan tenaga-tenaga e-commerce ini yang akan dibutuhkan di perusahaan-perusahaan mereka. Jadi nah ini peluang bagus banget buat sobat Unika yang ingin bergerak ke industri e-commerce tadi. Begitu, Kak. Baik, jadi sangat menarik ya untuk jadi e-commerce ini tuh menjadi fasilitas yang lebih baik untuk mungkin bisa kerjasama dengan perusahaan startup gitu. Oke, selanjutnya bedanya digital accounting dengan akuntansi itu apa? Kemudian yang dipelajari dan peluang kerja ke depannya itu seperti apa? Oh, terima kasih sekali. Nah, ini tadi ini terkait dengan perkembangan teknologi itu kita juga alami ya, teman-teman, sobat Unika sekalian ya. Maka Unika mengembangkan namanya program inovatif ya, salah satunya adalah digital accounting atau tadi ada yang namanya juga computational architecture. Nah, namanya juga digital, pasti akan terkaitnya dengan berbasisnya digitalisasi. Sama halnya dengan akuntansi, kita akan belajar tentang analisis laporan keuangan. Akuntansi kan namanya pencatatan, menganalisis tentang laporan keuangan, seperti itu ya kalau dari arti dasar akuntansi. Namun, pelaksanaannya dalam pembelajarannya, Sobat Unika kalau digital accounting akan lebih banyak mempraktekkan keilmuannya dengan computerized ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang akan bisa digunakan ya untuk terkait dengan akuntansi ini seperti itu. Jadi hal ini kenapa dipersiapkan oleh Unika? Karena sudah banyak perusahaan-perusahaan saat ini yang akan mempergunakan itu semua. Nah, itu jadi ini Sobat Unika sama halnya ini ingin belajar tentang akuntansi dasar itu bisa masuk yang di akuntansi. Silahkan, itu akan belajar laporan akuntansi dan juga pasti akan mendapatkan terkait dengan program-program yang dibutuhkan perusahaan. Jangan khawatir ya. Tapi kalau ingin lebih dalam lagi mempelajari yang terkait dengan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan akuntansi tadi ya. Nah, itu nanti bisa langsung masuk yang di digital accounting. Nah, itu. Jadi porsinya akan lebih banyak tentang pembelajaran digital itu terkait dengan di akuntansi lebih banyak yang di digital accounting. Hanya itu saja pembedanya sebenarnya. Begitu. Pada dasarnya nanti banyak hal yang akan mendapatkan. Jadi kesempatannya saat ini banyak sekali ya itu. Jadi mudah-mudahan gitu menjawab begitu, Kak. Baik, terima kasih Kak. Ini juga banyak sekali, masih ada pertanyaan yang banyak sekali. Ada juga yang private chat untuk mau tahu tentang jurusan farmasi estetik di Unika itu gimana gitu. Farmasi ya, farmasi begitu ya.
Iya, Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi baik kalau untuk jurusan farmasi memang saat ini Unika belum ada. Jadi kalau yang terkaitnya mungkin dengan di bidang, kalau sukanya bidang kesehatan ya seperti tadi ya. Nah tadi saya sampaikan, tadi saya sudah banyak bercerita tentang kedokteran, itu salah satunya. Ada mungkin kalau yang Sobat Unika minat juga di bidang kesehatan ya bisa salah satunya masuk yang di psikologi. Nanti lebih banyak fokus yang ke psikologi klinis. Jadi sekali lagi jawaban untuk yang tadi terkait dengan bidang farmasi, mohon maaf untuk saat ini di Unika belum ada untuk program studi tersebut. Begitu, Kak. baik, terima kasih. Berarti belum ada gitu ya di Unika. Mungkin selanjutnya bisa menjadi menjadi masukan gitu untuk Unika. Oke, Siap, Kak. selanjutnya untuk apakah ada jalur beasiswa prestasi Olimpiade? Olimpiade, baik. Oke, yang pertama ya tadi terkait dengan jalur prestasi ini ada akademik dan juga olahraga nih Kak. Saya tekankan dulu nih di sini. Kalau akademik murni menggunakan nilai rapot. Kalau olahraga murni harus menggunakan ditambahannya ya selain nilai rapot juga sertifikat ataupun piagam olahraga. Jadi yang benar-benar kita gunakan terkaitnya kejuaraannya dengan olahraga. Nah, saya yakin kalau teman-teman di sini Sobat Unika yang mengikuti sampai jenjangnya Olimpiade itu kan pasti nilai rapotnya bagus-bagus ya pasti ya. Begitu ya. Nah, itu pasti bisa lah mengikuti yang di akademik itu pasti saya yakin itu sudah bisa mendapatkan beasiswa uang gedung lebih tinggi. Jadi yang kami ambil khusus untuk akademik menjalani rapot, kalau kejuaraan yang lainnya apa? Khusus untuk olahraga. Seperti itu ya. Kecuali tadi ikut olimpiadenya di bidangnya olahraga, berarti mewakili Indonesia. Itu bisa banget gitu kalau olahraga gitu ya. Mudah-mudahan menjawab seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak. Berarti untuk apa sertifikatnya itu untuk olahraga saja. Kemudian untuk Olimpiade sendiri kan pasti nilainya sudah bagus gitu ya di rapot, jadi bisa masuk ke jalur prestasi gitu. Oke, ini mungkin masih banyak ada pertanyaan, mungkin belum bisa terjawab juga untuk saat ini. Teman-teman yang mungkin belum bisa terjawab pertanyaannya bisa eh, visit ke websitenya dari Unika, sudah dikirimkan oleh Kak Bayu ya di room chat. Jadi mungkin bisa mencari informasi yang lebih banyak lagi dari Unika, dari proses pendaftarannya, kemudian proses-prosesnya gimana, dan sampai masuk Unika nanti. Gitu. Terima kasih sekali untuk Kak Krisna atas pemaparan materinya dan bersedia untuk menjawab pertanyaan dari para peserta di sesi hari ini. Semoga pertanyaannya terjawab dan memuaskan gitu ya, Kak. Baik, untuk mengakhiri sesi kali ini, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan oleh Kak Krisna ini sebagai closing statement. Wah, oke. Terima kasih sekali. Yang pertama kami selalu mengucapkan terima kasih atas kesempatan luar biasa ini ya. Unika boleh bertemu dengan Sobat Unika sekalian ya. Sekali lagi apresiasinya luar biasa. Mungkin kami mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi atas pertanyaan-pertanyaan mungkin yang belum terjawab, belum terakomodir. Mohon maaf sekali ya. Sungguh luar biasa apresiasi Sobat Unika sekalian. Nanti boleh tanya-tanya ya, boleh tanya-tanya ke nomor saya ataupun tadi ke nomor hotline kami. Sekaligus kami ingin mengingatkan bahwa talenta Pro Patria Humanitate itu akan tetap menjadi ingat-ingat buat teman-teman sekalian ya. Talenta terbaik harus dipersembahkan untuk bangsa, negara, dan juga kemanusiaan. Pastinya Sobat Unika bisa mengembangkan bersama kami di Unika Sugiyo Pranoto Semarang. Sekian dari kami, terima kasih. Tetap semangat, ya, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di kampus Unika.